Tutorial aplikasi manajemen ketahanan pangan, analisis dan perencanaan konsumsi pangan untuk pencapaian SPM berdasarkan data Susenas. Sebelum menggunakan aplikasi, ubah nama file sesuai dengan nama wilayah dan tahun analisis. Contohnya, kita akan menganalisis untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Setelah diubah, klik 2 kali pada file tersebut. Tampak halaman cover aplikasi beserta pengembang aplikasi tersebut, yaitu Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan MBA Training and Consulting. Kemudian klik tombol mulai. Pada halaman kata pengantar berisikan sejarah pengembangan aplikasi, tim pengembang aplikasi, serta alamat korespondensi. Selanjutnya klik menu utama. Pada halaman menu utama, terdapat daftar isi aplikasi yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu petunjuk penggunaan, definisi, data dasar, analisis situasi konsumsi pangan berdasarkan SPM, analisis sasaran skor PPH dalam rangka pencapaian SPM, analisis proyeksi pangan berdasarkan SPM, serta evaluasi sasaran konsumsi pangan. Klik petunjuk penggunaan. Pada halaman ini terdapat petunjuk bahwa pengguna hanya perlu mengisikan data pada setiap tulisan yang berwarna merah. Pengguna tidak diperkenankan untuk mengganti atau menghapus tulisan, data, tabel, dan formula dalam aplikasi ini. Berikut adalah daftar sheet yang harus diisikan datanya, terdiri atas 8 sheet. Pertama, baseline, kedua, tabel 9A Susenas, ketiga, sasaran PPH konsumsi, keempat, proyeksi konsumsi, 5, proyeksi biaya konsumsi, 6, NBM, 7, proyeksi lahan produksi, dan ke-8, evaluasi konsumsi. Berikut adalah jenis data yang harus diisikan terdapat pada kolom D pada tabel tersebut. Selanjutnya, kita akan mengisi sheet baseline. Klik baseline. Pada sheet ini, terdapat beberapa data yang harus diisikan yang terdiri atas wilayah analisis, instansi penanggung jawab, tahun dasar analisis, data demografi, data ekonomi, angka kecukupan gizi, serta golongan pengeluaran yang terdapat di Susenas. Level administratif wilayah analisis diisi dengan menggunakan kode angka. Kode 1 menunjukkan wilayah nasional. Jika kita mengubah menjadi 2, maka akan berubah menjadi provinsi. 3 merupakan kode kabupaten. Dan 4 kota. Maka, untuk menganalisis Provinsi Jawa Barat, kita isikan 2. Wilayah kita ubah menjadi Jawa Barat. Kemudian isikan nama instansi, alamat kantor, sesuai dengan yang terdapat di Jawa Barat. Untuk tahun dasar analisis diisikan 2011. Data demografi diisi sesuai dengan data BPS. Demikian pula data ekonomi diisikan sesuai dengan upah minimum regional Provinsi Jawa Barat. Angka kecukupan gizi ditetapkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Untuk konsumsi, angka kecukupan energi sebesar 2000 kilokalori per kapita per hari dan angka kecukupan protein 52 gram per kapita per hari. Untuk ketersediaan, angka kecukupan energinya adalah 2200 kilokalori per kapita per hari, sedangkan angka kecukupan protein adalah 57 gram per kapita per hari. Golongan pengeluaran di Susenas diisi sesuai dengan hasil Susenas oleh BPS. Setelah semua diisi, kita kembali ke menu utama. Kemudian klik petunjuk penggunaan. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel 9A Susenas. Klik tabel 9A Susenas. Maka kita berada di sheet tabel 9A Susenas. Pada sheet ini terdapat kolom yang berisikan kelompok dan jenis pangan, yaitu terdiri atas kelompok padi-padian, umbi-umbian, hingga terakhir adalah kelompok minuman yang mengandung alkohol.
Semua kelompok pangan ini akan diisikan datanya berupa rata-rata konsumsi per kapita per minggu. Data tersebut tersedia untuk 3 wilayah. Yang pertama adalah pedesaan, kedua perkotaan, dan ketiga merupakan total wilayah, gabungan antara pedesaan dan perkotaan. Setiap data terdiri atas beberapa kelompok sesuai dengan golongan penularan, mulai dari golongan penularan paling rendah hingga golongan rata-rata. Semua tulisan berwarna merah ini harus diganti dengan data sesuai dengan hasil Susenas untuk Provinsi Jawa Barat. Jika semua tulisan berwarna merah sudah diisi, kita kembali ke menu utama. Kemudian ke petunjuk penggunaan. Selanjutnya kita akan mengisi set sasaran PPH konsumsi. Klik sasaran PPH konsumsi. Pada sheet ini terdapat tabel yang berisikan kelompok pangan sesuai dengan kelompok PPH, dari atas padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, pangan lain-lain. Kolom ini merupakan kolom yang berisikan skor PPH pada tahun aktual atau tahun analisis tahun 2011. Dapat dilihat skor PPH untuk padi-padian sebesar 25, umbi-umbian 2,1, dan seterusnya dengan jumlah skor PPH adalah 75. Pada sheet ini kita akan membuat target pencapaian SPM pada tahun 2015. Target pencapaian skor PPH tahun 2015 adalah sebesar 90. Untuk itu, kita harus membuat skor PPH pada tahun 2015 ini sebesar 90. Dapat dilihat bahwa dengan pencapaian PPH ideal pada tahun 2020, yaitu sebesar 100, PPH pada tahun 2015 baru mencapai 86,1. Maka kita harus mengubah tahun pencapaian PPH ideal ini menjadi lebih cepat. Contohnya kita masukkan tahun 2019. Dapat dilihat bahwa PPH ideal berubah dicapai pada tahun 2019, sementara pada tahun 2015 PPH baru mencapai 87,5. Maka kita percepat kembali menjadi 2018. Pada tahun 2018 pencapaian PPH ideal, ternyata PPH pada tahun 2015 baru mencapai 89,3. Maka tahun PPH ideal kita percepat kembali menjadi 2017. Sekarang dapat kita lihat PPH pada tahun 2015 sudah mencapai 91,7 atau dapat memenuhi target pencapaian SPM.